Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Saya mengumpulkan banyak ayat tapi belum selesai. Ternyata ayat itu berdabiah, bercabang-cabang. Alhamdulillah saya sempat merenungkan ayat yang begitu banyak itu. Kalau kita susun sistematisnya itu gimana? Lalu dapat tugas, jadi ya itu aja yang saya kemukakan. Jadi Ibu sekalian, saya punya pandangan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang paling penting. Dan itu hanya diucapkan satu kali. Yaitu surat Ali Imran ayat 19. Itu ayat yang terpenting. Ali Imran surat 3 ayat 19. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, yang di hadapan Allah, yang diridhoi Allah, itu al-Islam, hanyalah Islam. Wama, dan tiadalah ikhtalafa, berselisih. Siapa? Alladzina, orang-orang mana? Utul kitaba, yang telah diberikan kitab kepada mereka. Mereka itu tidak berselisih illa, kecuali mim ba'di ma ja'ahumul ilm, setelah datang informasi bahwa Nabi Muhammad sudah datang. Jadi tadinya oke-oke saja, nggak berselisih. Begitu tahu bahwa ada Nabi membawa Al-Quran, baru mereka berselisih. Kenapa kok berselisih? Ada Nabi datang kok malah berselisih? Baghyan. Karena dengki. Kok wong Arab? Karena dia mengharapkan Bani Israel. Tapi kok orang Arab yang datang? Baghyan bainahum. Tapi dikasih bainahum. Di antara mereka, di antara ahli kitab ada juga yang menerima. Karena itu terjadi pertentangan, perdebatan. Baghyan bainahum. Kemudian Allah menjelaskan lagi, waman, dan siapa saja yakfur. Waman, dan siapa saja yakfur, yang selalu mengingkari. Pakai kata selalu ya. Bukan mengingkari, tak mengingkari cuma sekali, tapi ini selalu, karena ini pakai fi'il mudhari'. Pakai kata kerja continuous. Dan siapa saja yang selalu mengingkari ayat Allah, ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu cepat. Cepat sekali. Sekonyong-konyong bisa datang. Ya. Lagi makan sate kelinci, tiba-tiba datang siksa, stroke misalnya, macam-macam lah ya. Sari'ul hisab. Nah, ini ayat pertama yang paling
penting. Semua sudah paham ya? Ali Imran 19. Nah, yang ingin saya bahas itu ayat kedua. Yang terpenting kedua. Nah, dan ini yang akan bulan ini dan bulan depan insya Allah kita uraikan ya. Bulan depan kan ada Jumat kelima juga. Jadi insya Allah ini saya uraikan lanjutannya. Ayat yang terpenting kedua itu Al-Baqarah 208. Nah, ini sudah sering saya ini bahas ya. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei wong-wong kang padha iman, mlebu sira ing dalam agama Islam kafatan kanthi total. Apa berhenti di situ? Tidak, ada lanjutannya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, lan ojo mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sak temene setan iku musuh kang nyoto tumrap sira kabeh. Ada yang nggak bisa bahasa Jawa? Ada ya. Sekalian kursus bahasa Jawa Bu di sini. Ya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, total, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ini ayat terpenting kedua menurut saya. Baik, kita cermati di sini. Lalu kafah itu apa? Total itu apa? Total itu ternyata ada dua unsurnya. Totalitas kita di dalam berislam ada dua unsurnya. Yang pertama unsur yang batiniah, yang sifatnya tidak nampak. Sudah dijelaskan di dalam ayat sebelumnya, yaitu 207 Al-Baqarah. Ya, yaitu unsur batiniahnya apa? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Unsurnya adalah, unsur batiniahnya adalah mengalahkan egonya untuk mencari ridho Allah. Itu unsur batiniahnya. Mengalahkan egonya untuk memperoleh ridho Allah. 207 Al-Baqarah. Nah, unsur zahirnya apa? Di 208 sudah disebut wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah setan. Jadi 207 itu aspek batiniah dan 208 aspek zahiriyah. Ya. Karena itu kalau baca jangan cuma satu ayat ya. Paling enggak 4-5 ayat sampai 10 ayat di atas dan di bawahnya dicermati. Tapi khusus ayat ini cuma 2. Disisipkan itu 207 sama 208 itu disisipkan di antara 20 ayat tentang munafik. Disisipkan cuma 2. Ya. 206 itu sudah tentang munafik. 209 juga sudah tentang munafik. Ada 207 dan 208 itu disisipkan. Karena itu kita bisa mengambil hanya 2 ayat. Tapi secara umum sebaiknya kalau membaca ayat, kok apik kita gese gitu. Baca sebelumnya, baca sesudahnya, biar kita tahu konteksnya. Nah, inilah ajaran yang paling penting. Kalau ada orang tanya, Islam itu apa toh? Islam itu yang loro, ngalah
karo dawuhing Gusti, nomor loro ora melu setan. Setan kalau pagi-pagi itu diseset isinya ketan lemper tuh ya enak ya. Tapi ini syaitan, bukan lemper. Nah, saya katakan ayat ini adalah ayat terpenting. Indikatornya ayat itu penting adalah diucapkan dalam jumlah yang sedikit. Inna dina indallahi Islam ya cuma sekali, kafah ya cuma sekali. Jadi ini berarti penting banget. Tapi syaitan itu 88 kali. Dionekke akeh ya akeh, dionekke sedidik ya ora sedidik gitu ya. Artinya kalau banyak kali disebut, orang sering lupa. Dielengke bola bali. Allah mengingatkan berkali-kali karena sering lupa. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan, ojo melu langkahing setan. Tapi kata setan itu orang sering lupa. Sehari-hari nggak ada kita ngomong setan. Marah pun mau bilang setan itu ora tegel ya. Jadi 88 kali. Ini tidak kita bahas. Kata setan tidak kita bahas. Baru untuk bulan depan. Yang menarik lagi, khutuwat, langkah. Ya. Ternyata cuma 5 kali. Dan semuanya langkah setan. Kata khutuwat, kata langkah, itu cuma 5 kali dan itu semuanya langkah setan. Nah. Itulah. Jadi menunjukkan bahwa langkah setan itu, larangan mengikuti langkah setan adalah ajaran yang penting banget. Buktinya cuma 5 kali disebut. Itu intisari Al-Quran, itu menghindari atau menjauhi atau melawan langkah setan. Oke. Lalu pertinyi ini kok tidak jalan setan, kok langkah setan? Kalau agama kok sabilillah, kok jalan Allah. Nenek setan kok langkah setan. Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Ujian ini nanti dapat A kalau bisa jawab. Pak Toto? Kenapa? Kalau untuk Allah digunakan jalan Allah, tapi kalau untuk setan langkah setan. Karena kalau jalan Allah itu jalannya yang menyediakan Allah. Kalau jalan setan, andai kata ada kata jalan setan, jalannya sapa sing nyediake? Setan. Masa Allah nyediake setan? Enggak ada, maka itu enggak ada jalan setan. Adanya jalan Allah. Setan, langkah setan. Kenapa? Langkah itu digerakkan oleh kehendaknya si setan itu, bukan kehendak Allah. Itu sebabnya
jalan Allah, langkah setan. Dibedakan. Ya, kalau kita cermati luar biasa. Ini menunjukkan kalau Anda baca kitab suci yang katanya suci dari agama lain, nggak ada bisa di cross check seperti ini, nggak bisa. Dia tidak konsisten. Tapi kalau Quran konsisten karena naskahnya masih asli. Ya. Jadi saya kemarin waktu di Malang itu diberi seorang dosen Fakultas Kedokteran, adik saya sudah umur 65 tapi masih saya anggap anak kecil karena dulu waktu kecil saya yang ngomong. Tentang I Ching, yaitu ajaran tahu tentang keseimbangan. Dia bercerita, Mas buku ini apa Mas? Oh, tak tahu sih gue Mas. Ya, diceritakan. Ternyata itu sumbernya akupunktur. Itu adalah filsafat Cina I Ching. Jadi, oke, syukron. Tenun Mas. Jadi saya belum baca, tapi dia menjelaskan ada keselarasan antara Islam dengan Taoisme. Dia mengatakan gitu. Misalnya Taoisme itu tauhid, Tuhannya cuma satu dan Tuhannya tidak bisa disebut. Semua yang disebut, semua yang bisa disebut itu bukan Tuhan. Kursi bisa disebut, bukan Tuhan. Sapi bisa disebut, bukan Tuhan. Walaupun orang India nyembah dan sebagainya, dia cerita gitu. Terus komentar saya, iya, neng kuwi dudu Quran ora dijamin 100% betul. Ono sing betul ning durung karuan 100% betul. Jadi tetap kudu percaya Quran, ora percaya Taoisme. Gitu. Khutuwat syaitannya. Khutuwat yang 5 ayat itu semuanya adalah larangan mengikuti langkah setan. Ya. Kata khutuwat hanya 5 kali dan semuanya la tattabi'u khutuwati syaitan. Yang pertama Al-Baqarah 168 tentang makanan. Makan yang halal dan baik dan jangan mengikuti langkah setan. Yang kedua 208 tadi. Masuklah Islam ke dalam kafah dan jangan ikuti langkah setan. 208 Al-Baqarah. Yang ketiga makanan lagi. Surat Al-An'am 142. Al-An'am 142 masih tentang makanan. Ya. Juga dikaitkan dengan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Yang keempat, 2 kali jadi 4 dan kelima itu ayatnya 1. Surat An-Nur ayat 21. Yaitu perbuatan keji dan mungkar. Hubungannya dengan keji, perbuatan keji dan mungkar adalah langkah syaitan. Kenapa kok makanan sampai 2 kali disebut? Sering digampangke oleh manusia.
Kemarin saya disuguh di tempat kakak saya yang belum pernah ketemu. Dulu tahun 70-an, waktu saya kuliah dia masih umur 8-9 tahun gitu ketemu. Habis itu nggak ketemu. Kemarin sudah umur berapa? 66 atau berapa. Disuguh roti. Karena kita udah kenyang, terus digawa. Ya tak? Roti sus. Sampai di rumah kita makan. Loh, kok mambu alkohol? Roti sus tuh ada yang dikasih bahan yang berbau alkohol. Karena kita ragu-ragu, enggak kita makan. Ya. Makanan itu sok disepeleki. Rapopo, ora mabuk. Berarti itu alkohol. Lah ukurane iki ora mabuk. Ukurane kuwi C2H5OH. Ya. Etanolnya itu yang jadi ukuran, bukan mabuknya, karena kita tidak tahu. Kalau tape itu terbentuk di dalam tape, itu halal. Tapi kalau rum itu di dalam roti sus itu kan ditambahkan dari luar, nah itu yang haram. Dari konsentrasi tinggi dicairkan. Pada saat konsentrasi tinggi dia haram. Maka aslinya haram ya tekan ngisore haram. Nah, itu saya jadi ingat ini. Kenapa sampai 2 kali soal makanan di 2 dari 5 kali atau 2 ayat dari 4 ayat. Kok makanan? Ya, hewan dan makanan. Nah, hewan itu, kenapa hewan disebut? Tadi sudah saya singgung, hewan itu adalah barang yang zahir. Jangan disembah, jangan mengharamkan yang tidak diharamkan Allah. Ya. Jadi pernah Rasulullah suatu hari mengharamkan madu di rumahnya Qibtiyah, istrinya yang cantik, anak Raja Mesir itu, sebagai pertanda bahwa Raja Mesir menyerah kepada Islam. Jangan diserang negara saya, maka dia kirim anaknya untuk diperistri Rasulullah. Itu tradisi waktu itu memang gitu. Sekarang pun juga gitu toh. Zulhas waktu kepingin nyedai Pak Amin dia bisa nahan. Rakyat barbu ya mbuh ya ta. Tapi lain, beda. Jadi waktu itu suatu hari Rasulullah itu, nah yang namanya Maria Qibtiyah nih, dia kan putra raja ya, ya cerdas lah ya. Dek cilik gizinya cukup, jadi ya IQ-nya tinggi. Tahu bahwa Rasulullah sukanya minum madu, maka dia beli madu yang paling sedap. Mungkin multiflora atau durian atau apa nggak tahu lah ya. Pokoknya madu yang paling sedap, wangi. Setiap kali Rasulullah mampir ke situ, disuguh madu. Nah, suatu hari habis dari lewat tempatnya Maria, ya assalamualaikum, ya nilik bojo, ya biasa kan. Habis itu ketemu siapa? Anaknya Umar bin Khattab itu, ya. Kok mambu madu? Tapi apa kata istrinya yang anaknya Hafsah itu? Kata Hafsah, Rasulullah kok bau busuk sih? Padahal tahu ini madu di rumah Maria.
Ya cemburu biasa karo marune ya ta. Jadi enggak, aku habis makan madu di rumah Maria. Enggak, ini bukan madu ini. Ini buah apa gitu yang namanya busuk gitu. Rasulullah itu tidak ingin regejegan toh karo bojo, ya wis. Ya wis, sesuk meneh haram madu di rumah Maria. Madu di rumah Maria diharamkan untuk Rasulullah. Lebih perkara sepele. Tapi Rasulullah langsung mendatangkan ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu ilaik. Hei Nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu ilaik, barang yang Allah sudah menghalalkan kepadamu untukmu. Nah, jadi makanan itu walaupun sepele ketok eneng dadi gawe, karena dia pemberian langsung dari Allah. Walaupun bentuknya itu binatang, jangan dipertuhankan. Maka itu 2 ayat dari 4 ayat tentang langkah setan itu berhubungan dengan makanan, karena kita sering lalai. Ya tadi contohnya makan roti sus, kok mampu, mak sentuk. Istri saya yang sudah makan, Pak, ketoke alkohol apa? Oh iya, ya wis lah, buang. Ya. Nggone Pak Parjo ora ono nggih. Mesti halal nek nggone Pak Parjo. Jadi itulah 5 ayat 4 ayat yang tentang khutuwati syaitan. Nah, yang tentang kata mengikuti ternyata ada 136 kali. Tapi kalau diringkes, kan nggak perlu dibaca semua ya. Diringkes saja. Yang paling penting itu ada beberapa ayat, yaitu mengikuti itu ayat Al-Baqarah 120. Itu ayat yang pertama kali yang paling penting yang menggunakan kata mengikuti, yaitu Yahudi dan Nasrani tidak ridho hingga orang Islam mengikuti milah mereka. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi patut ya ditaruh di surat Al-Baqarah. Ternyata penting banget ini dan pertama kali. Jadi mengikuti itu yang harus diwaspadai, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bahaya pertama. Bahaya kedua, mengikuti hawa nafsu mengalahkan keadilan. Surat An-Nisa 135. Mengikuti hawa nafsu sampai mengalahkan keadilan. Ini bahaya yang kedua. Bahaya ketiga, menjadikan ayat kitab agama lain menjadi rujukan. Wah, ini penting ya. Surat Al-Maidah
ayat 48-49. Jadi ini bahaya-bahaya ya. Di balik kata tattabi'a. Yang keempat, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang melebih-lebihkan ajaran sehingga tidak sesuai dengan Al-Quran. Kemantepen nambah-nambahi malah akhirnya luput, gitu lah. Surat Al-Maidah ayat 77. Ini pun termasuk hawa nafsu. Hawa nafsu melebih-lebihkan ajaran, melampaui batas. Kasarannya gitu. Jangan ikuti hawa nafsu orang yang melampaui batas. Al-Maidah 77. Yang kelima, bahaya yang kelima adalah jangan ikuti orang musyrik karena agamanya dibangun atas dasar kebohongan. Jangan mengikuti orang musyrik karena agamanya dibangun atas dasar kebohongan. Surat Al-An'am 148. Ya. Yang keenam, surat Al-An'am 150. Jangan ikuti pendusta ayat walaupun ketua partai terbesar. Ya. Misalnya ada partai apa ya namanya? Vivi Fufu gitu ya. Ada partai Vivi Fufu yang terbesar. Tapi ketuanya pendusta ayat, jangan ikut. Bang contoh apa-apa tuh Mas? Jadi jangan ikuti hawa nafsu pendusta ayat. Al-An'am 150. 3 ayat lagi. Yang nomor 7, surat Al-An'am 153. Ternyata Al-An'am paling banyak ya. Bola-balik Al-An'am. Al-An'am itu makanan. Jadi memang Allah membuat daya tarik pada makanan. Islam adalah jalan yang lurus, jalan yang lain. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan membuat perpecahan. Kenapa kita tidak boleh mengikuti jalan agama lain? Karena itu akan membuat perpecahan. Al-An'am 153. Jadi yang bisa menjamin persatuan hanya Islam. Indonesia mau bersatu, jangan ambil agama lain. Ini jaminannya Allah. Loh. Satu 153 Al-An'am. Jadi kunci persatuan Indonesia di tangan umat Islam. Jangan sampai lepas kunci itu, malah tinggal ke wong liya. Yang ke-8 dan ke-9 itu sudah biasa kita dengar, yaitu ikutilah agama Allah, dan yang ke-9
itu tentang kisahnya Nabi Musa. Jadi yang penting 7 tadi. Jadi tentang ketidakadilan, ya, tentang meninggalkan kitabullah dan mendahulukan logika dari wahyu, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi surat Al-An'am 153 tadi, kenapa kok agama lain itu membuat perpecahan? Karena agama selain Islam, Yahudi dan Nasrani khususnya, kalau kita baca di dalam yang mereka sebut kitab suci itu semuanya merupakan ajaran materialisme. Ya. Kenapa Ahok begitu semangat? Karena menurut dia ukurannya sukses itu kalau membangun jalan tol. Bukan iso salat, iso ngaji. Itulah. Bukan akhlak, tapi materi. Lah nek materi mesti dienggo rebutan dadi perpecahan. Jadi underane agama yang lain itu membicarakan hanya materi. Kalau Islam itu seimbang antara zahir dan batin. Jam berapa nih? Kurang 15 menit. Kayaknya sudah berat ya, udah banyak ya. Pak Toto kita tangannya udah capek nulis itu. Pijet-pijetan. Oke. Sekarang saya mau cerita yang lain. Bukti bahwa Islam itu fitrah. Ya, bukti bahwa Islam itu fitrah. Kemarin sore saya di mobil itu jagongan sama mantu saya yang nyetir itu. Aku mau nulis buku. Buku apa, Pak? Wudu dan akupunktur. Wow, apa itu, Pak? Wudu dan akupunktur. Loh kok sampai gitu anak saya itu kepo, kok bisa sampai ide seperti itu? Ternyata untuk sehat secara umum ya, bukan penyakit yang berat khusus itu bukan ya. Yang secara umum untuk menjaga kesehatan, wudu itu udah cukup. Ya. Dari ujung jari sampai sikut atau ujung jari kaki sampai dengkul, setiap tangan atau kaki itu ada 30 titik. Jadi ping papat 120 titik hanya di tangan dan kaki sampai dengkul atau sikut. Punya masing-masing 6 meridian. Ya. 6 kaki kanan 6, kaki kiri 6. Jadi setiap meridian ada 5 titik. Titik pertama paling ujung kaki dan ujung tangan. Kalau dipijet-pijet dia mempunyai efek memberi ketenangan. Mulane nek wudu ki nganggo diremet-remet. Memberi ketenangan. Itu di ujung jari. Semuanya, kaki juga. Kemudian titik kedua itu di sekitar di sini. Nah, telapak tangan.
ada yang punggung dan juga depannya, dua-dua sekali. Tapi pada koordinat itu apa gunanya? Sebentar. Menurunkan demam. Loh. Menurunkan demam. Delamaan menurunkan demam. Delamaan kaki. Makanya orang dulu, oh ini panas. Gawe iki apa? Brambang sama lengo klentik delamaane diusap. Betul ternyata teorinya akupunktur ya. Delamaan tangan dan kaki menurunkan demam atau menstabilkan suhu. Kalau kedinginan ya jadi hangat, kalau panas ya jadi turun. Yang ketiga diugel-ugel. Titik yang ketiga diugel-ugel ya. Yang diugel-ugel itu sakit artritis. Artritis. Jadi keju kemeng. Pijeti sini ada 6. Ugel-ugel kaki dan ugel-ugel asta panjenengan. Masing-masing ada 6. Untuk apa? Artritis. Yang keempat, di tengah-tengah antara sikut dengan di tengah-tengah dicari mana titik. Ada yang agak ke sini, ada yang agak ke tengah, ada yang sepertiga di bawah ya. Untuk asma kaki maupun tangan. Dah. Sing biyen dek isih nom-noman ahli hisab biasanya nek bahasan sepuh yo rada asmatis. Ya. Yang kelima di ugel-ugel sini ya, di siku maupun di dengkul, di sekitarnya ya, di atasnya, di bawahnya sedikit, dipijat-pijat untuk usus berontak. Usus berontak itu ya muntah, ya diare, ya menstruasi nggak berhenti-berhenti, ya, atau menstruasi nggak keluar-keluar, ya. Istilahnya usus berontak. Nah, itu ternyata cukup dengan wudhu. Nek wudhu nih bener. Nek wudhu nih kanggo ilmu. Jadi Allah itu saja ini udah ngiming-ngimingi kita untuk mencari rahasia di balik wudhu. Saya mudeng ya setelah umur 70 ini. Kalau jenengan belum 70 ya belum mudeng ya enggak apa-apa ya. Saya belajar teknik nuklir di Jerman umur 30. Ora diulang aku punktur wong belajari nuklir. Bahasan pensiun. Mengisi waktu belajar akupunktur mendapatkan hikmah yang banyak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan panjenengan sami. Jadi itu adalah tangan dan kaki. Saya juga pada awal tahun 2000 punya pengalaman karena kebanyakan baca, mata saya sakit. Setiap 2 minggu ganti kacamata, naik plusnya itu. Setengah.
jadi 3/4, 2 minggu lagi 1, 2 minggu 1,5 gitu. Lah saya mosok tau wudu ra iso di nggo tombo gitu. Maka setiap wudu itu sekitar mata ini saya pijeti. Ya. Pijeti. Enggak sampai sebulan kan? Ya? Datangnya terlambat deh. Dipijetin gini, mana ada titik yang sakit sampai hilang sakitnya. Apa yang terjadi? Nggak sampai 3 minggu kembali ke 0. Malah langsung normal. Ya umur sekitar 40-an waktu itu saya. Nah, jadi wudhu itu ternyata sambil tinggu pijet. Nah, untuk mengingatkan bahwa waktu pijet itu dengan waktu wudhu gitu aja, bukan wudhu untuk pijet, tapi wudhu untuk pengingat waktu pijet gitu. Jam berapa nih? Pas. Udah kurang 3 menit, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ringkasan tentang uraian ringkas tentang surat Al-Baqarah ayat 208, yaitu khususnya bagian kedua, jangan mengikuti langkah setan. Ya, sekali lagi tidak ada jalan setan, yang ada langkah setan. Kalau jalan itu jalan Allah. Itu kita tanamkan. Berarti kalau setan itu kehendaknya si setan. Nah, jangan kalah. Marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.